Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Wibowo dari BSI Kampus Pemuda, mahasiswa semester 8 dengan NIM 19210825. Kali ini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan tentang tugas IRP dari PT Jidoka. Di sini saya sudah buka untuk arahan tugas IRP yang sudah disebarkan. Ada beberapa poin yang harus dilakukan. Yang pertama itu install Udo Community, karena memang di sini ERP kita menggunakan Udo. Lalu yang kedua, mengaktifkan modul sales, purchase, inventory, dan juga manufacturing. Lalu yang ketiga, implementasikan sistem ERP dengan topik bisnis pilihan. Lalu yang keempat, mempresentasikan siklus ERP secara end-to-end, mulai dari sales, inventory, manufaktur, inventory, lalu ke delivery. Lalu setelah itu, video ini akan saya upload ke YouTube saya. Nah, di sini ada panduan atau checklist implementasi ERP sederhana di Udo. Yang pertama, itu kita harus menginstal Udo 18 Community menggunakan Docker atau VM. Nah, kebetulan di sini saya akan menggunakan Docker saja. Nah, memang support Docker. Nah, sebelum menginstal Udo, pastikan kita sudah punya Dockernya dulu. Install Docker Desktop bisa melalui websitenya secara langsung. Selain Docker Desktop, kita juga harus install database-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan Postgre atau PostgreSQL. Nah, setelah Docker dan Postgre sudah terinstall, lalu kita siapkan folder untuk instalasi Udo-nya. Nah, di sini saya pakai kode Visual Studio Code untuk kode editornya. Nah, yang pertama saya buat folder dulu bernama Udo. Lalu di dalamnya ada struktur folder lagi. Yang pertama itu ada add-ons. Setelah itu ada config untuk konfigurasinya. Di dalam folder config ada file bernama udo.config. Lalu ada docker compose.yaml. Nah, ini sintaks yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu ada versinya, saya menggunakan versi 3.1, lalu ada service yang pasti kalau kita menggunakan Docker. Untuk service sendiri kita pakai web, lalu di dalamnya ada image Docker. Untuk image Docker-nya itu pastinya Udo, karena kita ingin menginstalasi Udo. Untuk versinya pakai versi terbaru saja, makanya sini saya pakai latest. Lalu depends on database, lalu restart, dan untuk portnya saya pakai port 8069. Nah, setelah itu ada environment di sini. Nah, saat menginstal Postgre kita akan mengisi password. Nah, file ini akan secara langsung mengarah ke password yang dipunyai oleh Postgre. Lalu secretnya juga sama menggunakan password dari Postgre. Nah, setelah itu ada service database. Di sini saya menggunakan Postgre latest. Bentar saya cek terlebih dahulu. Nah, untuk Postgre sendiri saya di sini menggunakan versi 17.5. Jadi mungkin saya ini bisa ganti ke 17.5. Nah, selain itu ada secret lain. Di sini kita harus buat file bernama udo pgpass. Sebenarnya ini filenya bebas, bisa menggunakan apa aja. Di sini saya buat file bernama udo underscore pg underscore password. Nah, ini yang akan digunakan untuk ERP Udo nanti. Oke. Kalau sintaknya sudah sesuai, kita bisa run service-nya. Nah, untuk memunculkan run service seperti ini, saya menggunakan ekstensi dari Visual Studio Code, yaitu ekstensi Docker, supaya saya bisa langsung run dari Visual Studio Code tanpa harus menuliskan sintaksnya di terminal. Di sini saya coba run all service. Oke. Di terminal nanti akan muncul seperti ini. Docker compose minv, docker compose.yaml, up /d / build. Nah, dia akan nge-build kontainernya. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sekarang kita cek di Docker terminal apakah sudah berjalan. Nah, jika seperti ini, berarti dia sudah terinstall. Kita coba buka dulu. Nah, di sini ada localhost 8069. Kita coba cek.
Oke, sebentar. Saya coba cek. Oke, nah ini sudah masuk ke udunya. Nah, sekarang kita coba isi formnya sesuai dengan yang sudah ada. Kita coba. Oke, jika sudah masuk ke halaman login seperti ini, berarti artinya instalasi dan juga pembuatan database sudah selesai. Nah, kita coba masuk menggunakan email dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi saat pengisian form untuk pembuatan database. Ini untuk email saya coba isi dulu. Form, passwordnya, coba login. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboardnya. Berarti tahap 1 untuk instalasi sudah selesai. Selanjutnya setelah instalasi selesai, yaitu kita masuk ke tahap berikutnya. Kita coba lihat instalasi apalagi yang harus dilakukan. Nah, berdasarkan panduan checklist implementasi ERP sederhana di Udu, setelah install Udu 18 community selesai, itu kita diperintahkan untuk mengaktifkan modul-modul sebagai berikut. Sales, inventory, manufacturing, proses, dan accounting. Nah, kebetulan di sini saya sudah aktifkan untuk modul sales. Ini sudah tidak ada lagi button aktif. Lalu modul inventory juga sudah saya aktifkan dan manufacturing sudah saya aktifkan. Nah, untuk mengaktifkan modul-modul ini cukup mudah. Semisal di sini ada button aktif, kita tinggal klik saja. Contoh di sini ada modul purchase, kita coba klik. Nah, di bagian sini nanti dia akan loading untuk menginstal modulnya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah mulai loading dan browser sudah terrefresh. Kita tunggu sebentar untuk refresh browser. Nah, lalu kita cek. Nah, di sini berarti artinya modul Perkes sudah terinstall. Di sini sudah daftar-daftarnya. Oke, kita coba lagi cek.
Untuk sales sudah saya install, inventory juga sudah saya install, lalu untuk manufaktur sudah saya install. Untuk forecast dan accounting karena itu opsional, jadi saya coba lewatin dulu. Lalu untuk selanjutnya adalah ada data awal yang perlu disiapkan. Nah, kebetulan saya coba ambil contoh untuk kasus saya ini, saya mau coba ambil contoh produk-produk yang saya jual adalah furnitur rumah. Nah, ini sebenarnya saya sudah siapkan beberapa contoh-contoh produknya. Ini ada table kit, player, storage box, table kit, sofa rumah, dan lain-lain. Tapi saya mau coba uh, implementasi bagaimana cara menambahkan produk. Ini sih klik new. Nah, di sini ada judul produk. Kita masukkan saja contoh meja kopi. Kalau ada gambar, kita cari aja di Google di sini. Kita ambil yang ini misalnya. Kita simpan dulu. Sebenarnya ini option. Oh, ini gift, tidak bisa tahu. Ini pastikan formatnya JPEG, format image atau PNG ya. WP, coba kita cari yang lain. Ini misal. Oke, meja kopi. Nah, sebenarnya untuk gambar ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak, tetapi di sini kita coba saja untuk menambahkan gambarnya. Oke, nah sudah masuk setelah gambar yaitu ada sales price atau harga jual. Ini coba kita contoh 70.000. Nah, setelah itu kita update quantity untuk menambahkan. Nah, mungkin di sini kita coba satu dulu, apply. Oke, sekarang kita kembali ke produk. Kita cari meja kopi. Nah, di sini sudah ada produk kita. Oke, berarti untuk data awal yang perlu dipersiapkan sudah selesai. Lalu selanjutnya adalah alur demonstrasi end-to-end ERP flow. Yang pertama kita diperintahkan untuk membuat sales order, lalu kita cek inventory apakah bahan baku tersedia atau kurang. Jika kurang, lanjut ke langkah pembelian, ini opsional. Lalu manufacturing, sistem buat manufacturing order, pilih deal material produk, klik produk asal, lalu masuk ke stok, lalu delivery order. Dan terakhir, invoicing dan accounting, ini opsional. Oke, saya coba. Yang pertama saya coba masuk ke sales terlebih dahulu. Oke, di sini saya buat new. Customer, misal kita nama customernya John Doe. Karena di sini belum pernah membeli, jadi kita coba lihat edit aja. Lalu produk, misal kita coba pakai produk yang tadi, yang baru saja kita tambahkan. Misal tadi apa ya, meja kopi. Oke. Nah, di sini secara langsung harganya akan langsung terintegrasi dengan produknya tadi. 70.000, coba kita pesan 2. Oke. Nah, sebenarnya sejak kita buat sales di sini dia akan langsung ada notif sebenarnya di sini warna merah available operation include. Jadi, karena tadi kita baru punya satu stok, jadi dia akan ngasih tahu nih kalau ternyata memang stoknya itu kurang, tapi nggak apa-apa. Kita coba confirm. Oke, untuk pembuatan order sales sudah selesai. Nah, setelah itu kita coba cek dulu ke inventory apakah barangnya sesuai, barangnya masih ada atau tidak. Cek produk, coba cek meja kopi. Nah, di sini on hand-nya kita cuma punya satu, sedangkan sales ordernya kita butuh 2 unit. Oke, karena
kurang, berarti kita butuh satu lagi. Nah, di sini pun ada apa ya, informasi bahwa kita ini kurang satu nih, min satu. Nah, ini outgoing 2 kurang satu unit. Kita langsung saja ke manufaktur untuk membuat barangnya. Dan new, lalu kita cari produk yang mau dibuat apa. Karena pesanan tadi yang kurang adalah meja kopi, kita cari nama produknya meja kopi. Nah, kita coba tambahin 3 mungkin. Lalu confirm. Kalau saya cukup besar, konfirmasi, oke. Nah, sekarang kita coba balik ke inventory. Ke operation, ke produk lagi, meja kopi. Nah, sekarang jumlah produk kita ada 4. Oke, karena produknya sudah sesuai atau sudah memenuhi kebutuhan, kita coba kembali lagi ke sales. Nah, ini customer tadi yang baru saja kita tambahkan. Lalu kita coba create invoice. Sorry, sebelumnya sebenarnya sebelum create invoice kita harus melakukan delivery terlebih dahulu. Nah, untuk pergi ke menu delivery kita bisa klik dari sini. Nah, berarti artinya ini sudah delivery. Kita coba validate. Oke, dan pemesanan selesai. Kita coba ke inventory. Nah, di sini pun ada cart delivery order sebenarnya di inventory. Kita coba bisa klik open. Harusnya ada beberapa kondisi. Kita bisa klik lewat sales tadi dan juga kita bisa lewat sini sebenarnya. Nah, cuma kita mau cek dulu untuk barangnya apakah sudah berkurang produk meja kopi. Nah, sekarang barang sudah berkurang 2 karena tadi barang awalnya itu ada 4, sekarang hanya tinggal 2 karena eh, duanya tadi sudah dipesan oleh customer. Nah, saya coba contohin satu kali lagi untuk pembelian meja kopi. Kita coba klik new, sama customernya misal Yudi. Oh, customer sudah ada sebelumnya, nggak apa-apa. Kita klik Yudi. Untuk kita tambahin produknya, tambahin meja kopi. Kuantitinya cukup 1 saja. Oops. Meja kopi. Oke, nah sudah masuk. Kita coba confirm. Oke, sekarang baru nih kodenya 029. Nah, setelah itu kita coba cek ke inventory. Nah, di sini sudah masuk ya delivery order dengan reference 0016, nama pakai Budi, schedule-nya hari ini, source dokumennya S0029. Kita coba cek produknya terlebih dahulu. Meja kopi. Nah, di sini untuk unitnya kita punya lebih daripada yang user minta. Nah, di sini pun tidak ada minus ya. Forecastnya kita masih berlebih 1. Kita coba langsung saja ke delivery order. Oke, karena memang barang kita ready, kita bisa validate untuk ordernya. Nah, berarti selesai. Sampai tahap selesai. Nah, kita coba cek lagi untuk produk. Sudah berkurang. Meja kopi. Oke, dan produknya sudah berkurang 1. Nah, paling seperti itu kurang lebih untuk penjelasan atau alur demonstrasi end-to-end ERP flow. Saya kembalikan lagi.
apps. Oke. Sekian video dari saya untuk penjelasan atau tugas ERP PT Jidoka presentasi sistem ERP Universitas BSI. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.